Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati. Saya mahasiswa D3 Keperawatan Universitas Jember, Kampus Lumajang. Sebelumnya, tujuan saya di sini untuk melakukan pengkajian, yaitu melakukan tanya jawab seputar keluhan yang Ibu rasakan saat ini. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik. Sebelumnya, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Bu? Bu ada umurnya 54 tahun. Pekerjaannya guru. Baik Ibu, keluhannya yang dirasakan hari ini apa ya? Pusing ya? Pusing, selain pusing? Lemas. Selain lemas apa lagi Ibu? Sudah. Ibu sebelumnya apakah ada makan makanan yang dimakan atau mungkin melakukan sesuatu yang dapat membuat Ibu pusing dan lemas? Mungkin? Paling karena Habis makan sate. Sate apa Ibu? Sate kambing ya Ibu. Ibu sebelumnya apakah punya riwayat? Iya, punya riwayat hipertensi. Hipertensi. Sudah berapa lama Ibu? 1 tahun. Sudah 1 tahun lebih. Ibu kalau sehari-harinya itu biasanya lelah atau letih? Bagaimana? Enggak, sudah datang-datangan. Oh, datang-datangan gitu. Kalau malam bagaimana Bu tidurnya? Biasa susah. Kalau sudah terbangun tidak bisa lagi tidur kan. Susah tidur lagi. Berarti susah tidur ya Bu kalau malam Ibu. Baik. Pusingnya itu sakitnya bagaimana Ibu? Sakit sekali atau? Enggak terlalu. Cuma pusing-pusing. Cuma pusing biasa, tapi sering pusing. Enggak datang-datangan. Udah tanda-tangan. Kalau sekarang pusingnya tuh bagaimana? Iya, enggak terlalu. Enggak terlalu. Enggak sakit banget berarti. Iya. Biasa saja. Iya. Kalau makannya Ibu, langsung makannya? Biasa. Ibu, saya coba cek tensi dulu. Nanti jangan bicara dulu Ibu. Relax saja, tidak perlu tegang. Baik Ibu. Karena darah tingginya tinggi ya Bu ya. 170/70 Ibu. Ini tinggi ya Bu. Ibu kalau masak mungkin garamnya itu banyak atau sedikit? Ya biasa. Dikasih garam Ibu. Iya. Itu kalau untuk sekarang dikurangi dulu ya Bu ya. Jangan makan garam dulu dan juga jangan makan makanan yang memicu tekanan darah tinggi Ibu naik seperti sampai kami kemarin itu jangan dulu ya. Baik Ibu,
Segitu saja ya Ibu untuk hari ini. Terima kasih. Saya kembali dulu ya. Nanti saya akan kembali lagi ke sini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosa dan intervensi keperawatan dari video pengkajian sebelumnya. Dari pengkajian data normal yang saya dapatkan yaitu mulai dari data subjektif. Yang pertama, klien mengeluh pusing sejak 1 hari yang lalu. Yang kedua, klien mengatakan lemas. Ketiga, klien mengatakan mempunyai riwayat hipertensi. Keempat, klien mengatakan merasa lelah dan letih. Yang kelima, klien mengatakan sulit tidur. Data objektifnya yaitu tekanan darah tingginya 170/70 milimeter air raksa. Analisis data abnormal, yaitu data fokus, tanda, gejala, faktor risiko. Yang pertama ada mayor, yaitu mengeluh tidak nyaman, minornya mengeluh sulit tidur, dan mengeluh lelah. Etiologinya yaitu gejala penyakit, sedangkan masalahnya yaitu gangguan rasa nyaman. Selanjutnya, diagnosis keperawatan. Di sini saya mengambil gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan mengeluh tidak nyaman, mengeluh sulit tidur, dan mengeluh lelah. Yang selanjutnya yaitu intervensi keperawatan. Diagnosis keperawatannya dari SDKI yaitu gangguan rasa nyaman berhubungan dengan gejala penyakit ditandai dengan mengeluh tidak nyaman, mengeluh sulit tidur, dan mengeluh lelah. Luaran keperawatannya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 hari, maka status kenyamanannya meningkat dengan kriteria hasil. Keluhan tidak nyaman menurun dengan skala 5, keluhan sulit tidur menurun dengan skala 5, dan lelah menurun dengan skala 5. Selanjutnya yaitu ada intervensi keperawatan. Di sini mulai dari observasi. Di sini saya mengambil identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri. Selanjutnya ada terapeutik. Yang pertama, memberikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu saya memilih terapi pijat. Yang kedua, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri. Selanjutnya ada edukasi, yaitu menjelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, dan yang terakhir, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Itu tadi dari saya, sekian, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan Ibu Warga? Iya. Baik. Ibu, di sini saya akan mengajarkan Ibu teknik pijat untuk mengurangi rasa nyeri yang Ibu rasakan saat ini. Tadi kan Ibu mengatakan kalau pusing gitu. Baik, saya langsung terapkan ya Bu ya. Untuk pusingnya Ibu bisa memijat di pelipis ini terus ya Bu. Nah, ini dipijat seperti ini, dipijat. Lalu selain itu juga di leher Ibu, di leher sini. Ibu kan punya tekanan darah tinggi. Nah, ini dipijat seperti ini. Ini dipijat. Selain itu juga di sini. Ini yang tulang bumi antara tulang belakang dengan tangan ini. Nah, ini dipijat tuh tujuannya untuk melancarkan sirkulasi darah. Nanti Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk melakukan teknik pijatnya. Kalau di kepala juga bisa dilakukan dengan sendiri ya. Baik Ibu juga tidak boleh kelelahan ya Ibu ya.
setiap harinya harus istirahat yang cukup juga. Kalau malam itu tidak boleh tidur terlalu malam. Ibu tidurnya kalau malam jam berapa nih? Biasanya jam 10. Oh, jam 10 ya. Kalau bisa agak dimajukan nih seperti jam 9 itu harus sudah tidur. Ibu, selain itu ibu juga tidak boleh stres. Stresnya itu jangan terlalu stresnya itu dijaga, jangan terlalu banyak pikiran. Beban pikirannya yang berat-berat itu jangan terlalu difikirkan seperti itu ibu, karena kalau ibu stres nanti tekanan darah tingginya naik lagi dan bisa pusing lagi ibu, seperti itu. Selain itu ibu juga tidak boleh makan makanan yang dapat memicu tekanan darah tinggi ibu naik lagi, seperti makanan sate yang ibu makan kemarin, sate kambing itu tidak boleh ibu, karena kan kambing itu memicu tekanan darah tinggi. Nah, selain itu ibu kalau masak makanan itu kan dikasih garam ibu. Nah, itu dikurangi garamnya ibu. Kalau bisa jangan dikasih garam dulu, meskipun rasa makanannya hambar ditahan dulu jangan makan garam dulu, karena garam itu juga bisa memicu tekanan darah tinggi. Jadi ibu untuk pola makan, pola tidur itu harus dijaga ibu, tidak boleh sembarangan, makannya juga diatur, tidurnya juga istirahat yang cukup, seperti itu. Stresnya juga harus dikontrol baik ibu, segitu saja. Besok saya akan kembali lagi untuk memeriksa keadaan ibu kembali Terima kasih. Nanti mungkin saya akan kembali lagi untuk memberikan obat pada ibu dari dokter Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum ibu. Ini benar dengan ibu Wada? Benar ya. Saya yang kemarin ibu yang memeriksa keadaan ibu baik ibu, bagaimana keadaannya hari ini? Mulai enakan pusingnya bagaimana? Udah enggak. Sudah mendingan daripada yang kemarin. Kemarin teknik pijatnya sudah diterapkan ibu? Sudah ya. Bagaimana kondisinya? Alhamdulillah mulai enak. Setelah dipijat mulai enakan baik. Saya coba tensi lagi ibu. Tensinya baik, sudah ibu. Tensinya sudah mulai menurun ya ibu ya, meskipun sedikit. Tensinya 160/70 ibu. Baik ibu, tekanan darah tingginya sudah mulai menurun nilainya 160/70. Tapi ini masih tinggi ya bu ya. Tidak apa-apa, karena kan penderita tekanan darah tinggi itu
memang tidak bisa normal kembali, tetapi Ibu jangan khawatir. Tekanan darah ini bisa dikontrol dengan minum obat secara teratur nih dari dokter. Ibu juga jangan pola makannya harus diatur seperti kemarin saya bilang Ibu ya. Apa saja Ibu makanannya yang tidak boleh dimakan? Masih ingat kan? Kurangi garam. Kurang garam dan kurang jangan makan sate kambing dulu. Jadi ya benar Ibu. Terus untuk stresnya juga ya Bu ya, jangan terlalu stres, jangan terlalu kepikiran, itu jangan ya Bu ya. Selain itu juga tidurnya jangan kemalaman Ibu, seperti itu. Baik Ibu, sekarang sudah agak mendingan kan Ibu ya, sudah agak lega, tidak pusing lagi enggak? Sudah ya. Baik Ibu. Nanti saya akan kembali lagi untuk memberikan resep dari dokter ke Ibu. Terima kasih Ibu. Kalau ada apa-apa Ibu bisa memanggil saya nggih. Baik. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada nggih. Baik, untuk hari ini itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya. Saya memohon pamit Ibu. Assalamualaikum.